anak saya sih, kalau saya sih ya udahlah gitu. Tapi kalau anak saya mungkin saya akan Star Pro memberikan sedikit inilah shock terapi lah. Bahwasannya kan memang ada lagi yang melakukan hal-hal yang tidak baik lah, seperti hujatan ke anak saya. Karena apalagi kadang-kadang yang saya tidak habis pikir, yang menghujat itu kebanyakan orang tua yang udah punya anak. Itu gimana, coba pikirin sendiri. Dia orang tua punya anak tapi ngehujat anak lain. Bagaimana kalau dia memposisikan dirinya sebagai saya, anaknya dihujat, apakah dia akan terima? Update BBL sekarang udah bisa ngapain aja nih Kak? Udah bisa jalan. Update tentang BBL. Iya. Kemarin udah bisa jalan, udah mulai bisa saya interview. Udah bisa belanja. Udah kemarin. Dorong stroller. Gitu. BBL alhamdulillah udah bisa banyak, udah bisa meniru-nirukan gerakan-gerakan bapaknya lah. Karena memang kan anak ini kan biasa mencontoh tindakan bapaknya, mencontoh perilaku bapaknya. Jadi kebanyakan memang si L ini meniru apa yang saya lakukan. Contoh ketika saya lagi batuk berdehem, dia bisa meniru ini. Gitu. Dia makin lucu lah, makin pintar alhamdulillah. Senang rasanya dia juga punya cara untuk melakukan pembelaan. Ya, dan mungkin ini pembelaannya dilakukan oleh papa saya. Saya tidak apapun yang dilakukan papa saya tidak pernah menyalahkan dia. Setiap orang tua kan punya cara masing-masing untuk membela. Itu rasa sayang papa ya, karena kan nggak tahan juga ya Kak melihat kakak selalu dihujat gitu ya Kak. Ya. Halo. Nah untuk Bambi sendiri ngelihat head comment tuh gimana sih? Masih banyak head comment, apalagi sepulang umroh juga tetap aja masih ada head comment tuh, gimana menyikapi gitu? Ya ini apa ya, orang tuh orang selama ini selalu mempersepsikan bahwasanya stigma nih, bahwasanya wah lo kan artis, lo harus siap dihujat. Yang namanya artis harus siap dengan resiko dihujat. Begini, menurut saya gini, meskipun katakanlah kita artis atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda bisa seenaknya, menjadikan Anda halal nih untuk kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan, kami ini juga punya perasaan sama seperti Anda juga. Maksud saya, daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda dengan melakukan hate speech, hate comment, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Kalau kalian ngerasa ada orang, katakanlah public figure, yang tidak sesuai dengan segmen kalian, tidak sesuai dengan seleranya kalian, ya lebih baik tinggalin daripada kalian meninggalkan jejak head comment yang mana itu mengotori hati kalian. Orang-orang yang kadang-kadang orang-orang yang begini adalah orang-orang yang saya yakin kebanyakan ini tidak bahagia dalam kehidupan sehari-hari, karena dia begitu membenci dirinya sampai akhirnya menyebarkan kebencian pada dirinya untuk orang lain. Ya mudah-mudahan lah kedepannya semakin banyak orang yang sadar bahwasanya kalaupun tidak suka lebih baik dipendam. Karena saya juga kadang-kadang malu, aku juga di rumah bisa mengamalkannya. Ketika memuji, usahakan harus selalu Masya Allah. Jadi mereka tuh selalu Masya Allah, Masya Allah lucu. Mereka tuh selalu memuji anak kecil, selalu memuliakan anak kecil. Dan apalagi anak kecilnya tuh ketika disapa nyapa balik. Itu yang membuat mereka senang kadang-kadang dimainin. Bahkan ada satu momen seorang kasir sampai lupa untuk melayani pelanggan gara-gara kasihkan Ben Samael yang kemarin saya sempat video ini. Punya rencana mau nambah momongan lagi nggak buat kakaknya? Belum dulu kayaknya, lagi lucu-lucunya. Saya kasihan nanti kalau kasih saya nggak kebagi kan. Tapi ada rencana mau mungkin nggak sekarang sih. Sendiri sana agak ribut nggak nih? Kan Itu di apartemen ini. agak rewel nggak? Apa? Di sana mau pulang lagi? Syukurnya enggak.
So, bahkan umroh pertama, kita tawaf pertama, kondisi hujan. Begitu dia bangun, dia senyum aja terus disapa orang. Tapi ada satu momen yang luar biasa banget. Ini momen unik. Ketika saya lagi tawaf, ini suatu momen yang luar biasa menurut saya. Saya disapa sama orang Turki, tinggal di Belgia. Jadi ini orang bilang tahu saya katanya, tahu saya. Loh, terus saya bilang tahu dari mana ya? Ya saya pernah lihat kamu katanya pakai bahasa Inggris gitu. Yuk foto dulu, insya Allah kita ketemu lagi ya katanya. Kalau dia mendoakan saya, itu suatu hal yang menurut saya luar biasa gitu. Jadi ada orang yang tidak saya sangka-sangka ketika saya ngerasa ketika saya ngerasa insecure dengan kondisi sekarang, ternyata masih banyak juga orang yang mencintai saya, masih banyak orang yang senang lah gitu, dan termasuk itu saya nggak sangka-sangka dia kenal, ternyata dia tahu saya dan kita ngobrol bareng. Naik kontak nggak ke sana? Hah? Naik kontak? Untuk foto doang sih ya, karena kontak termasuk tinggi juga, takut kita nggak kuat jatuh. Akhirnya di sana nambah hari ya. Berdua doang, kita doang sama istri naik kontak. Di sana jadi nambah hari, Bang bilang. Jadi Jadi nambah hari atau karena si BBL Karena saya kan merasa kurang mengeksplor beberapa tempat wisata, juga di sana saya merasa lebih tenang. Jadi saya mengajak istri untuk extend, saya tawarkan mau extend nggak, biarkan lurus extendnya. Ternyata istri juga mau. Akhirnya kita extend sampai 19 hari Pak. Itu yang membuat kakak memperpanjang waktu di sana ya kak? Iya, karena banyak tempat yang belum ekspor juga kan. Akhirnya alhamdulillah saya ngerasain banyak tempat juga. Dari kebetulan juga umroh pertama saya juga kan. Gitu. Jadi rasanya kurang puas kalau cuma sebentar. Tapi gimana ceritanya akhirnya BBL ikut atau juga? Iya, di kemarin saya udah ajarin makan onta. Saya ajarin makan onta dari kecil supaya lancar bahasa Arabnya. Kita nggak tahu. Benar kata orang, saya membentuk segala sesuatu hal itu dibayarnya konten gitu. Kayak saya saya pernah di suatu malam sekitar jam 11 kita habis belanja capek kan. Terus istri lupa gitu untuk ambil kartunya, jadi saya harus bawa lagi gitu kan. Kartu hotel kita kan nginep beberapa hari tuh ya kan, jadi otomatis kartu itu tidak akan rusak, tidak ada error biasanya. Nah besok nggak nyampe hitungan hari, saya ke atas bareng sama istri, saya ledekin istri, saya bilang begini, lupa lagi dong kartunya biar kakak ke bawah lagi. Saya tempel, nggak berfungsi itu kartunya, nggak berfungsi itu. Artinya ketika kita takabur, kita langsung dapat ganjarannya. Padahal itu hanya candaan. Akhirnya saya harus balik lagi ke bawah untuk ngurus kartu. Sempat juga saya kehilangan handphone. Saya sempat kehilangan handphone di sana dan baru dibalikin itu di hari ketiga. Ini cerita yang unik juga. Handphone saya hilang, aktif, tidak bisa dihubungin selama 2 hari. Saya tapi saat hilang itu bukan handphone, tapi karena memang banyak data penting yang sangat saya butuhkan, banyak relasi partner. Dalam hati saya nggak ikhlas, nggak redo gitu kalau HP itu ya. Saya telepon berkali-kali tidak ketemu, saya berdoa juga tidak diangkat teleponnya. Hari ketiga, ketika saya lagi sama istri habis dari Jabal Rahmah, saya bilang gini sama istri, yaudah deh, kakak ikhlas deh kalau memang bener hilang. Ya udah ikhlas deh, nanti juga bisa riset dari awal lagi, ulang dari awal lagi data-datanya gitu. Pas saya pulang kota, saya iseng, saya coba deh telepon sekali lagi deh, terakhir kali gitu. Karena kebetulan saya ngelihat minimarket yang nama itu sama dengan di Find My iPhone saya, nama minimarket. Saya telepon,
langsung diangkat dia, langsung diangkat. Orang Arab yang ngomong, kayak dia pakai bahasa Arab. Akhirnya saya kasih ke Abu Subki, lalu habis itu yang ngobrol sama itu orang. Lalu alhamdulillah dibalikin dia, dibalikin ya udah gimana ini katanya gimana alamat kamarnya biar saya anterin sebelum banget akhirnya dianterin. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita ikhlas dengan segala sesuatu ternyata Tuhan akan menggantikan dengan lebih baik, atau Tuhan akan menggantikan sesuatu itu atau bahkan dengan lebih baik. Ya ibaratnya mungkin kalau istilah kita orang tua masih mainan sama anak, kadang-kadang mainannya diambil, kalau anak itu nangis, kalau anak itu diam, kadang-kadang kita balikin lagi tuh mainannya atau bahkan kita kasih yang lebih baik. Sempat ada kesulitan nggak Bang Bi waktu ibadah di sana? Alhamdulillah enggak sih, bahkan kemarin ketika saya jalan dari Madinah ke Mekah, itu kan saya harusnya langsung umroh. Begitu sampai sekitar jam 9, tapi saya capek banget saat itu, kondisi lelah. Akhirnya saya bilang sama Abang, kita coba tunda aja dulu ya sampai menjelang ibadah subuh sekali tahajud gitu. Terus saya istirahat dulu, habis pas sebelum subuh kita akhirnya umroh, perjalanan umroh. Pas banget persis saya dapat hujan di sana, kita dapat hujan. Dan karena hujan juga udah mulai sepi jadinya umrohnya. Jadi satu pada mulanya ketika saya memutuskan untuk menunda, saya dapat hujan, di mana hujan itu adalah keberkahan, simbol keberkahan. Satu lagi, jadi sepi gitu, karena kita bawa bawa anak. Jadi kalau terlalu rame kan, kadang-kadang kasihan juga anaknya hidup. Kalau balik dari umroh ada perubahan nggak sih? Dari bulan ini